Jamaah rahimakumullah. Amalan yang ke-9 yaitu menutup bejana. Sekali lagi, betul. Bejana itu harus ditutup. Atau dalam kata lain, menutup bencana. Mengapa kita harus menutup bejana? Nah, nanti akan kita bahas. Nah, lalu apa yang termasuk di dalam bejana ini? Ya, tempat makan, juga tempat kita menaruh minuman atau menyimpan minum, atau pula wadah air. Dan ini harus ditutup jamaah rahimahullah. Di dalam riwayat Sahih Muslim nomor hadis 3758 dalam bab perintah untuk menutup bejana, hadis ini datang dari Jabir an Jabirin ibni Abdillah, dari sahabat Jabir bin Abdillah. Qala, berkatalah dia, Jabir bin Abdillah, dia mengatakan, sami'tu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Rasulullah atau utusan Allah yang salawat serta salamnya senantiasa terlimpahkan kepada beliau bersabda, Ghaddul ina. Apa yang dikatakan Rasulullah? Ghaddul ina. Tutuplah apa? Ina, bejana-bejana kalian. Jadi Rasulullah memerintahkan tutuplah tempat-tempat kalian menaruh minuman itu atau bejana, wadah-wadah kalian. Wa aukusiqo, dan ikatlah tempat minum kalian. Di dalam situasi yang lalu, di mana di zaman Rasulullah itu tempat minum atau kantong minum itu ada talinya. Ya, sekali lagi, yang namanya kantong minum dulu mungkin dari kulit atau sebagainya untuk membawa air, maka itu ada talinya dan ada tutupnya. Maka Rasulullah memerintahkan itu untuk diikat, ditutup. Nah, mengapa? Karena Rasulullah mengatakan, kenapa kok kita harus menutup bejana atau tempat-tempat kita menaruh air, makanan, dan sebagainya, dan juga mengikat tempat-tempat minum kita? Rasulullah mengatakan, fa inna fis sanati lailatan yanzilu fiha wabaun. Karena di dalam suatu malam di setiap tahunnya itu akan turun fiha, padanya, yaitu di malam, suatu malam itu, wabah, yaitu wabah atau penyakit atau sesuatu yang berbahaya. Nah, ini turunnya ini pada malam hari di dalam tahun-tahun, setiap tahunnya itu, wabah atau penyakit ini la yamurru bi inna'in laisa alaihi wita'un, yang akan turun jatuh kepada tempat atau bejana yang tidak ada alaihi, kepadanya, itu tempat itu apa? Tutup. Jadi sesuatu tempat atau bejana, tempat makan, tempat minum itu ngablak, dalam bahasa Jawanya terbuka, artinya tidak ada tutupnya atau mungkin tidak dikencangkan talinya, maka akan masuk ke dalam tempat tersebut atau di dalam makanan-makanan yang ada di dalamnya. Au siqain laisa alaihi wikaun illa nazala fihi min dzalikal waba. Rasulullah juga mengatakan, bisa jadi wabah atau penyakit ini akan turun kepada apa? Tempat-tempat air yang tidak ada padanya apa? Ikatan, yang tidak diikat, yang terbuka tempat minumnya itu tadi, melainkan nazala fihi, turun kepadanya, yaitu tempat-tempat yang tidak ditutupi tadi, min dzalikal wabah, ya dari wabah ini yang turun di malam hari. Maka itu jamaah rahimakumullah, hal ini perlu kita imani apa yang disampaikan oleh Rasulullah, bahwasanya bisa jadi wabah itu masuk ke dalam tubuh manusia dengan jalan atau perantara adalah
makanan, minuman, tempat air, baik gentong maupun sumur dan sebagainya itu yang tidak ditutupi. Sehingga tatkala manusia itu memanfaatkan makanan, minuman dan sebagainya yang ada di dalam tempat itu, maka dia akan memakan pula wabah yang telah turun di malam harinya. Maka dari itu kita diperintahkan oleh Rasulullah untuk apa tadi? Wotul ina, yaitu menutup bejana-bejana, wa aukus dan juga mengikat tempat-tempat minum. Itu jamaah rahimakumullah. Lalu muncullah pertanyaan, siapakah pembawa wabah atau penyakit itu ke dalam wadah atau bejana yang tidak tertutup. Jadi wabah atau penyakit ini turun pada suatu malam di dalam tahun-tahun itu tidak serta-merta turun atau jatuh begitu saja. Dia ada yang membawa atau yang mengantarkan supaya wabah atau penyakit itu jatuh ke dalam bejana. Jawabannya ada di dalam riwayat Imam Muslim di dalam hadis nomor 3755, datang dari an Abi Zubair an Jabir, dari Abu Zubair dan dari Jabir. Dia mengatakan bahwasanya an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innahu qol, sesungguhnya dia yaitu Rasul yang salawat serta salamnya senantiasa terlimpahkan kepada beliau ini bersabda, Wotul ina, tutuplah oleh kalian, yaitu bejana-bejana kalian, wa aukusiqo, dan rapatkanlah atau kencangkanlah tempat-tempat minuman kalian, wa aulikul bab, dan tutuplah dan kunci pula pintu-pintu rumahmu, wa adfi'us siraj, dan matikanlah apa? As-siraj, yaitu penerang kalian, yaitu lampu. Ini satu perintah dari Rasulullah. Dalam keseharian kamu itu tutuplah bejana-bejana kalian dan rekatkanlah atau eratkanlah tempat minum kalian supaya tidak terbuka, dan tutuplah juga pintu-pintu rumah kalian kalau sudah sore hari, dan pula matikanlah apa? Sirot, lampu kalian. Apa manfaat yang dikatakan oleh Rasulullah ini jamaah rahimakumullah? Rasulullah mengatakan fa inna syaiton, karena sesungguhnya siapa? Setan itu la yahullu siqa, tidak dapat membuka apa? Ikatan tempat minum. Wala yaftahu baban, dan tidak pula setan itu bisa membuka apa? Pintu rumah kalian. Wala yakshifu ina, dan setan itu tidak dapat membuka bejana kalian yang sudah kalian tutup. Itu jamaah rahimakumullah. Maka dari itu ada satu petunjuk bagi kita bahwasanya perantara wabah, bencana, bahkan penyakit menular ini bisa menular antara satu manusia ke manusia yang lain dengan satu perantara, yaitu makanan, minuman, dan hal-hal yang lain, yang tidak lain itu oleh peran setan itu dimasukkan atau dijatuhkan ke dalamnya. Kapan? Ya tatkala malam hari, sebagaimana dikatakan dalam hadis tadi. Rasulullah mengatakan bahwasanya pada suatu malam itu akan turun, yaitu penyakit atau wabah. Jadi makanya kita harus hati-hati jamaah rahimakumullah, bahwasanya dengan menutup bejana itu akan menghindarkan kita dari jatuhnya wabah atau bencana atau penyakit yang telah datang karena ketetapan Allah di setiap tahunnya dengan perantara, yaitu setan. Maka dari itu jamaah rahimakumullah, mari kita senantiasa berdoa kepada Allah supaya kita dilindungi dari setan dan juga melakukan ikhtiar, yaitu dengan menutup pintu rumah
menutup tempat-tempat air, menutup bejana-bejana, dan juga tempat-tempat makan kita ini, dan juga mematikan lampu di rumah tatkala sudah malam. Nyalakan yang penting saja, tidak perlu nyalakan yang banyak karena akan berakibat fatal. Karena apa? Lampu itu bisa menimbulkan kerusakan percikan api, bahkan pemantik kebakaran. Rasulullah pun telah mengatakan bahwasanya di dalam hadis ini ada kelanjutannya, fa illam yajid ahadukum illa an ya'ruda ala innaihi audan wa yadhkurasmallah. Jika kalian tidak mendapatkan atau tidak menemui, tidak menjumpai penutup untuk menutupi bejana kalian, mungkin timba atau gentongnya itu ada tutupnya terus dicari tidak ada, atau bahkan itu memang dari pabriknya tidak ada tutupnya, maka kalian bisa melakukannya dengan apa? Dengan menaruh audan, yaitu sepotong kayu atau tongkat dari kayu atau dari tanaman, yaitu batang atau tongkat, itu bisa diambil dan dibentangkan di atasnya atau ditaruh di atas tempat air kita ini tadi, dan dengan jalan apa? Kita membaca nama Allah, yaitu Bismillah. Jadi kalau kita punya tutup, kita tutup tutupnya dengan mengucapkan Bismillah, atau ke gelas minum kita ada tutupnya, kita tutup kemudian kita baca Bismillah. Kalau tidak ada, dengan sepotong batang kayu atau mungkin sendok kita, dan kita harus membaca doa, yaitu membaca nama Allah yang tidak lain adalah Bismillah. Itu jamaah rahimakumullah. Dan Rasulullah mengatakan, kalau kamu memang tidak memiliki penutup dan kamu hanya mendapati sepotong tongkat atau kayu, maka fal yaf'al, lakukanlah itu, ya, plus membaca nama Allah Bismillah. Tidak punya tutup atau mungkin tutupnya hilang, adanya batang kayu, langsung taruh di atasnya, melintang, dan ucapkanlah Bismillah. Fal yaf'al, maka lakukanlah itu. Fa innal fuwaisiqata yutrimu ala ahlil baitahu. Karena apa? Tikus itu dapat merusak rumahnya pemilik rumah itu dengan jalan apa? Membakar rumahnya. Maka dari itu jamaah rahimakumullah, diperintahkan untuk mematikan lampu ini adalah untuk meminimalisir kebakaran, karena sekali lagi ibarat tikus itu bisa merusak rumah dari manusia itu karena apa? Tatkala ada semacam tempat yang di dalamnya itu ada apinya atau mungkin lentera dari api, kalau zaman dahulu itu tidak dimatikan, nanti tikus itu beroperasi di situ, maka akan menjatuhkan lampu dari bola api itu, dari api itu, dan akan memunculkan api sehingga terbakarlah rumah seseorang akibat dari tikus tadi. Maka dari itu jamaah rahimakumullah, setan itu bisa mengakibatkan kerusakan kepada pemilik dan juga rumahnya, bahkan menghabiskan segala sesuatu yang ada. Maka itu perlu diantisipasi dengan cara apa? Menutup tempat makan kita. Kalau tidak memilikinya, maka taruhlah sepotong kayu atau tongkat, dan dengan jalan apa? Menyebut nama Allah. Itu jamaah rahimakumullah. Amalan yang kesembilan yang bisa kita pelajari di dalam situasi terjadi wabah atau bencana. Kemudian kita akan membahas satu tema lagi sebagai tambahannya, yaitu esensi terjadinya wabah.